Relawan Komite Investigasi Negara Elbin Rusli yang ikut menghadiri sidang itu menyampaikan, pemerintah harus dapat segera menyelesaikan persoalan agraria yang ada, supaya tidak ada lagi masyarakat yang berurusan dengan hukum karena menuntut haknya. Ini sebenarnya agak sedikit aneh, karena masyarakat bisa sampai ke sini duduk di kursi pesakitan. Bagi saya pribadi itu sangat aneh sekali. Terus bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Ini kan luar biasa sebenarnya. Jadi peristiwa ini sebenarnya pembelajaran bagi kita semua. Bagi masyarakat Pasaman Barat, bagi bangsa Indonesia, ketidakadilan ini, kecurangan ini sebenarnya tidak perlu lagi dipertontonkan kepada masyarakat. Pengadilan Negeri Pasaman Barat kembali menggelar sidang lanjutan terhadap 8 orang anggota Serikat Petani Indonesia atau SPI Pasaman Barat pada Kamis siang. Sidang ini merupakan sidang yang ketiga dan sudah masuk tahapan tanggapan jaksa. Pada sidang ketiga ini puluhan masyarakat dari anggota SPI Pasaman Barat terlihat hadir di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Karena ruang sidang terbatas, puluhan masyarakat terlihat menunggu di taman depan kantor pengadilan tersebut. Masyarakat mengaku kedatangan mereka sebagai bentuk dukungan terhadap 8 anggota SPI yang menjalani proses persidangan. Karena 8 orang itu merupakan rekan perjuangan mereka dalam menuntut hak plasma dari PT Adam Koto Pasaman Barat yang berujung di proses hukum dengan tuduhan pendudukan lahan HGU yang dilaporkan oleh perusahaan. Relawan Komite Investigasi Negara Elbin Rusli yang ikut menghadiri sidang itu menyampaikan, pemerintah harus dapat segera menyelesaikan persoalan agraria yang ada, supaya tidak ada lagi masyarakat yang berurusan dengan hukum karena menuntut haknya. Ini sebenarnya agak sedikit aneh, karena masyarakat bisa sampai ke sini duduk di kursi pesakitan. Bagi saya pribadi itu sangat aneh sekali. Kenapa saya bilang begitu? Masyarakat ini adalah selaku pemilik. Mereka terzolimin akibat ulah tingkah perusahaan yang bersikap seperti mafia. Dan kemudian juga Bupati itu ada 3 surat kalau tidak salah saya. Surat SK, peringatan pertama dan peringatan kedua. Agar perusahaan merealisasikan apa yang dituntut oleh masyarakat. Yang mereka tuntut adalah hak mereka, tanah ulayat mereka, tanah kakek moyang mereka, yang diambil oleh perusahaan secara sepihak. Terus bagaimana mereka bisa sampai ke sini? Ini kan luar biasa sebenarnya. Jadi peristiwa ini sebenarnya pembelajaran bagi kita semua. Bagi masyarakat Pasaman Barat, bagi bangsa Indonesia, ketidakadilan ini, kecurangan ini sebenarnya tidak perlu lagi dipertontonkan kepada masyarakat. Kita negara sudah sekian lama merdeka, tapi hari ini masih banyak yang terintimidasi. Sementara itu, Ketua SPI Pasaman Barat, Januardi mengharapkan segera ada titik terang dari perjuangan mereka menuntut hak plasma dari perusahaan. Masyarakat mengaku sangat menghormati proses hukum dan meminta keadilan atas perjuangan hak plasma dan tanah yang seharusnya milik mereka. Sekarang ada 4 tanah ya yang sudah diprioritaskan oleh Kementerian ATR BPN agar selesai 2023. Mudah-mudahan di tahun baru besok ada nampak titik terangnya lah penyelesaiannya. Walaupun masyarakat dihadapi dengan benturan hukum, dikriminalisasi, yang telah apalagi masyarakat adat ya yang menduduki lahan dituduh untuk yang dikriminalisasi oleh perusahaan. Ada berapa titik yang dalam perjuangan SPI? Kalau dalam SPI sekarang ada basis SPI Kapa, ada basis SPI Air Gadang, ada SPI basis Batang Lambau yang sedang di lahan, mengkuasai lahan, menggarap lahannya kembali. Harapan kepada pemerintah pusat? Harapan kita kepada Bupati agar bisa menyelesaikan secepat mungkin ya. Bupati juga sebagai kepala daerah, kita minta Bupati untuk segera mengeluarkan tanah yang dalam HGU, direkomendasikan kepada Kementerian ATR agar dikeluarkan dari HGU. Dari Kabupaten Pasaman Barat, CL Saputra, Padang TV. Presiden meminta sengketa lahan segera diselesaikan agar tidak berpotensi terjadinya konflik ekonomi dan sosial di masyarakat. Semuanya bekerja dengan tujuan yang sama, menyelesaikan masalah-masalah lahan yang ada di masyarakat. Nggak ada yang lain. Agar sengketa-sengketa lahan itu bisa kita selesaikan. Bahaya loh yang kalau sudah namanya sengketa tanah, sengketa lahan itu bahaya banget. Orang bisa bunuh-bunuhan gara-gara itu. Orang bisa pedang-pedangan gara-gara sengketa lahan. Antar kampung berantem bisa karena sengketa lahan. Rakyat dan perusahaan bisa berantem karena sengketa lahan. Hati-hati.